warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan uji kompetensi semester 5, yaitu pada kompetensi menguasai aspek profesional keilmuan PAI, akidah akhlak. Indikator pencapaiannya menjelaskan dan menunjukkan contohnya akhlak terpuji, pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan tercela, metode peningkatan kualitas akhlak, macam-macam akhlak terpuji seperti husnudzon, taubat, akhlak dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, adil, ridho, amal soleh, persatuan dan kerukunan, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, serta pengenalan tentang tasawuf. Akhlak terpuji itu akhlak atau perbuatan yang baik. Induk-induk akhlak terpuji dan tercela. Akhlak terpuji itu memiliki sifat jujur, pemberani, menjaga kehormatan, dan memiliki sikap adil. Kalau induk akhlak tercela itu bisa dilihat dari sebaliknya dari akhlak terpuji, yaitu bohong, munafik, penakut, dan tidak menjaga kehormatan. Terus metode peningkatan kualitas akhlak itu dengan mendengar ceramah agama, terus melatih kedisiplinan, metode perumpamaan, menerapkan metode keteladanan, terus melalui ibrah dan melalui mauidhah hasanah. Macam-macam akhlak terpuji. Husnudzon itu selalu berprasangka baik kepada seseorang, tidak memiliki sifat sebaliknya, yaitu suudzon. Terus taubat, kita sebagai manusia itu pasti tidak luput dari suatu kesalahan. Jadi ketika kita berbuat kesalahan baik kecil maupun besar, itu kita harus meminta ampunan kepada Allah dengan bertaubat. Terus akhlak dalam berpakaian itu dalam Islam sudah diatur dalam Al-Quran, bahwa dalam berpakaian secara Islam itu harus menutup aurat, terutama bagi perempuan. Terus akhlak dalam berhias itu khususnya bagi perempuan itu tidak boleh terlalu mencolok atau tidak boleh terlalu menor. Selanjutnya akhlak dalam perjalanan itu ketika kita akan melakukan perjalanan harus membaca doa terlebih dahulu supaya selamat sampai tujuan. Terus di dalam perjalanan itu kita tidak boleh melakukan perjalanan yang bertujuan untuk maksiat. Terus bertamu dan menerima tamu. Kalau dalam hal bertamu itu kita harus menerapkan sikap yang sopan. Jika ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, kita udah salam 3 kali, dan kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertamu kepada seseorang. Terus dalam bertamu itu kita tidak boleh hanya langsung masuk ke rumah orang itu, kita harus mendapatkan izin dari orang yang memiliki rumah itu. Terus dalam hal menerima tamu itu kita harus menerimanya dengan baik, tidak boleh mengusirnya, kita harus mempersilahkannya untuk duduk dulu, terus menanyakan tujuannya bersilaturahmi itu bagaimana. Terus adil, kita sebagai umat Islam itu harus memiliki sifat yang adil untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ridho itu maksudnya kita harus ikhlas, rela dalam menghadapi segala hal. Selanjutnya amal soleh, kita sebagai umat Islam itu harus
bisa meraih amal-amal soleh, supaya supaya diri kita itu bisa, karena dengan amal soleh itu bisa menolong diri kita di akhirat kelak. Persatuan dan kerukunan itu sangat penting dan diwajibkan bagi semua manusia, khususnya umat Islam, karena kita sesama muslim itu harus bersatu dan saling rukun, terus gotong royong dalam berbagai hal kebaikan. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja juga perlu dibatasi dan perlu diperhatikan. Tidak boleh sembarangan memilih teman, terus membatasi pergaulan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan membahayakan remaja.